Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-9 di triwulan ini kita belajar tentang pertentangan kosmis. Apa itu pertentangan kosmis? Pertentangan kosmis adalah pertentangan besar atau pertentangan semesta antara yang benar dengan yang salah. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pertentangan kosmis. Saya buat ini pelajaran hari Minggu sampai dengan pelajaran hari Rabu saya jadikan satu. Dan pertentangan kosmis ini yang pertama di pelajaran hari Minggu di dalam perumpamaan. Kemudian di pelajaran hari Senin di bumi. Kemudian di pelajaran hari Selasa di sorga. Dan pelajaran hari Rabu di dalam hidup kita. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua di pelajaran hari Kamis itu adalah kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama pertentangan kosmis di dalam sebuah perumpamaan. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan Matius 13 ayat 36 sampai 43, maka kita dapati di sana ada sebuah perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Nah, dalam perumpamaan ini, orang yang menabur benih yang baik adalah Yesus Kristus. Itu di ayat 37. Kemudian ladang tempat untuk menanam itu adalah dunia, ayat 38. Jadi dunia tempat kita tinggal. Kemudian musuh yang menabur benih yang tidak baik itu adalah iblis, ayat 39. Nah, Tuhan pada akhirnya akan mengakhiri kejahatan, ayat 29 dan 30. Jadi pertentangan besar atau pertentangan kosmis ini digambarkan dalam sebuah perumpamaan, di mana endingnya nanti kejahatan akan diakhiri sampai nanti terlihat yang mana yang gandum, yang mana yang ilalang. Nah, pada saat itu maka Tuhan akan mengakhiri kejahatan. Ini bagian yang pertama, gambaran secara umum tentang pertentangan kosmis. Kemudian pertentangan kosmis di bumi. Di pelajaran hari Senin, di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, ya di sana di Taman Eden, Lucifer menipu Adam dan Hawa tentang karakter Tuhan. Ya kita tahu ceritanya ketika Lucifer memutarbalikkan fakta Tuhan itu sebenarnya kasih. Tapi Lucifer menyatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak benar, dan lain sebagainya di sana. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 di sana, akhirnya Adam dan Hawa tertipu dan mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 15 ada janji tentang Mesias, anak Allah yang menjelma menjadi manusia yang akan mengalahkan Lucifer melalui kematian di kayu salib. Jadi ini pertama kali pertentangan di bumi terjadi pada waktu Lucifer menipu Adam dan Hawa. Kemudian pelajaran hari Selasa, pertentangan kosmis di sorga. Ini untuk yang pertama kalinya terjadi di sorga. Dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19, Lucifer sombong karena kecantikannya. Kemudian dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi pertama kali pertentangan kosmis, pertentangan besar terjadi di sorga. Ketika Lucifer sombong, ia ingin menyamai Tuhan, pengen disembah, dan akhirnya memfitnah Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu tidak benar, tidak baik, tidak kasih. Sepertiga malaikat sorga, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12, dibawa dan menjadi pengikutnya. Jadi bagian yang berikutnya ini adalah pertentangan di sorga. Kemudian pelajaran hari Rabu, pertentangan kosmis di dalam hidup kita. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan firman Allah atau dengan Alkitab ya kalau sekarang. Jadi 3 kali dicobai dan Yesus menang dengan Alkitab. Nah, dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita melawan iblis. Jadi dalam kehidupan ini, saat ini pun kita juga sedang menghadapi pertentangan kosmis, pertentangan besar. Kita sedang dihadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Dan Alkitab sebagai firman Tuhan itu menjadi senjata buat kita untuk bisa menghadapi pertentangan kosmis ini. Itu bagian yang di pelajaran hari Rabu. Ini bagian yang pertama. Kemudian kesimpulannya di pelajaran hari Kamis, Yohanes 8 ayat 44 dan 45 memberikan informasi kepada kita bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Kemudian dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi membandingkan antara iblis dengan Yesus. Nah, dalam pengalaman hidup kita ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan.
Mau memilih iblis atau memilih Yesus? Akhirnya dalam kesimpulan, sifat dasar dari pertentangan kosmis adalah kepercayaan tentang karakter Allah. Nah, ketika kita diperhadapkan kepada dua pilihan untuk memilih yang benar atau memilih yang salah, kita membutuhkan Tuhan melalui firman-Nya. Itu adalah senjata kita. Karena saat ini kita sedang diperhadapkan kepada pertentangan kosmis atau pertentangan besar. Nah, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan yang memiliki karakter kasih di dalam kehidupan ini. Dan kita percaya bahwa akhirnya nanti kejahatan atau dosa akan diakhiri oleh Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.